Shalom, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat jumpa kembali dalam Renungan Harian Toraja, edisi Selasa 23 Agustus 2022. Jemaat Bogor yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur bahwa kita sudah disertai dalam semalam, kita sudah beristirahat dengan baik, kita sudah bangun untuk memulai lagi kehidupan yang baru. Hari ini kita akan memulai kegiatan kita, dan sebelum kita melakukan segala aktivitas, mari kita merenungkan firman Tuhan dari Wahyu 3 ayat 7 sampai 13. Sebelumnya, mari kita berdoa mohon tuntunan Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih atas tuntunan-Mu dalam semalam. Kami boleh beristirahat dengan tenang, dan sekarang ya Tuhan, kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang sehat untuk memulai kegiatan kami pada hari ini. Terangi hati kami Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh mengerti akan firman-Mu yang akan kami baca, dan biarlah menjadi pedoman di dalam hidup kami. Layakkan kami Tuhan, dan ampuni segala salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada pagi ini terambil dari Wahyu 3 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Kepada jemaat di Philadelphia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu, dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaatnya. Amin. Judul renungan kita pada pagi ini, tekun menurut firman Tuhan. Makaritutu untur kadanna puang matua. Siapakah manusia yang disebut kuat dalam iman? Apakah mereka yang rajin mengikuti kebaktian? Siapakah manusia yang disebut hebat secara iman? Apakah mereka yang hebat berkhotbah
dan aktif dalam organisasi gereja? Mungkin dalam ukuran manusia mereka itulah yang disebut memiliki iman yang kuat dan hebat secara rohani. Penampakan luar, rajin ikut kebaktian, hebat berkhotbah, dan aktif dalam organisasi gereja, memang bisa menjadi ukuran untuk mengatakan bahwa seseorang itu baik. Namun, itu bukan satu-satunya ukuran yang dapat dipercaya. Mengapa demikian? Saudara-saudara, dalam bacaan kita digambarkan dua jenis manusia menurut ukuran Tuhan dan ukuran manusia. Pada ayat ke-8 menggambarkan manusia yang nampak di mata manusia tidak terlalu kuat, namun berkenan di mata Tuhan. Sebaliknya ayat 9 menggambarkan manusia yang menganggap diri orang Yahudi, yaitu umat pilihan Tuhan, hebat di mata manusia, tetapi ternyata tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi ukuran Tuhan sehingga manusia berkenan di hadapannya? Ayat 8 dan 10 memberikan penegasan bahwa menurut firman Tuhan dan tidak menyangkal namanya, serta menuruti firman-Nya dan tekun menantikan Tuhan. Bapak Ibu, kata tekun berarti terus-menerus dan tidak musim-musiman. Singkatnya, tidak ada waktu untuk tidak hidup menurut firman Tuhan. Bagaimanakah dengan kehidupan kita sebagai orang yang mengaku Kristen? Apakah kita rajin beribadah, turut aktif dalam organisasi gereja, bahkan mungkin diberi posisi yang baik? Tetapi pertanyaan selanjutnya, apakah dalam semua itu saya hidup menurut firman Tuhan dengan tekun dan setia? Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih waktu yang indah di mana kami boleh membaca, mendengarkan dan merenungkan akan firman-Mu. Ajari kami untuk selalu beriman agar kami hidup seturut dengan firman-Mu dan senantiasa tekun dan setia di dalam pekerjaan pelayanan kami masing-masing. Sertai berkati kami di dalam pelayanan kami hari ini. Biarlah kami sebagai anak Tuhan boleh menjadi terang, menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang kami layani dan kami temui dalam pekerjaan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami. Dan di sanalah nama Tuhan senantiasa kami muliakan melalui kehidupan kami. Bapa dalam surga, kami berdoa bagi orang tua kami yang sudah lanjut usia. Berikan mereka kesehatan, kebahagiaan selalu, agar mereka boleh menikmati dan menjalani hidup ini dengan penuh sukacita. Bapa kami dalam surga, anak-anak kami yang mulai dari masih kecil, besar, masa remaja, dan pemuda, berkati mereka dalam proses pertumbuhan, pembelajaran mereka masing-masing. Biarlah boleh menikmati proses-proses yang berlangsung dalam kehidupannya. Kami berdoa juga buat saudara-saudara kami yang sakit. Jamalah, pulihkan dan sembuhkan mereka Tuhan. Yang berduka,
Tuhan hiburkan, yang bersuka cita karena ulang tahun perkawinan, sukses dalam studi dan karir. Engkau berkati kesukacitaan mereka. Biarlah ucapan syukur, doa dan harapannya hanya untuk memuliakan Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa juga untuk pemerintah kami. Berikan kebijaksanaan, berikan hikmat agar mereka boleh memerintahkan kami dengan adil. Pimpin dan sertai mereka Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Ampuni salah dan dosa kami yang senantiasa kami perbuat melawan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi ini. Tuhan akan menuntun, menyertai kita sepanjang hari ini. Sampai jumpa kembali dalam renungan berikutnya.